Peringatan keras dari tim Intipi tentang alamat wallet yang resmi dari Pi Network. Ingatlah untuk hanya menggunakan Pi Wallet Anda di Pi browser tepat pada wallet.pinet.com. Peringatan ini selalu terus-menerus disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis, yang artinya Pi Network akan menjadi aset yang berharga selain sebagai mata uang kripto bernilai tinggi. Baru-baru ini, pertukaran mata uang kripto Pintu memuat artikel yang membicarakan tentang Open Mainnet Pi pada akhir bulan Desember. Tetapi informasi tersebut bukanlah resmi dari founder Pi Network. Informasi kapan tanggal peluncuran jaringan utama Pi Network masih dirahasiakan oleh tim Intipi, hanya menyampaikan jika 3 kondisi syarat terpenuhi, Pi akan dibuka jaringan utamanya dan terhubung dengan blockchain eksternal lainnya. Dari pihak Binance maupun tim Inti belum pernah menyampaikan Pi akan listing di Binance Desember tahun 2024. Badan PBB WIPO atau World Intellectual Property Organization mengakui jaringan Pi sebagai mata uang. Bank-bank di Cina ternyata banyak yang ikut menambang Pi Network, terdeteksi dari nomor telepon yang dipakai customer service-nya. Pi Network sama seperti Bitcoin pendahulunya, teknologi blockchain terdesentralisasi yang bertujuan untuk transaksi peer-to-peer tanpa perantara pihak ketiga ataupun bank. Serial kartun Simpson sudah mengingatkan 12 tahun silam, jaga koin Pimu. Pi Network adalah uang spiritual sama seperti Bitcoin. Dia tidak berwujud, keberadaannya tidak bisa kita pegang karena berada di blockchain atau di komputer. Tetapi nilai kepercayaan yang membuat Pi Network nantinya akan menjadi murni uang. Bentuknya hanya transaksi di komputer yang tidak bisa dirubah, yang berupa data angka dan huruf acet tersimpan di dalam blockchain. Eric Trump, putra Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mengklaim Zerpi Ripple, ada Cardano, Algo, bebas pajak di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Semua memenuhi standar ISO 2022. Pi Network sudah memenuhi standar ISO 2022, di mana setelah jaringan utama dibuka kemungkinan terbebas dari pajak. Eric mengatakan, di bawah pemerintahan Trump, Amerika terbuka terhadap bisnis mata uang kripto. Tidak ada pajak, tidak ada hambatan, hanya inovasi. Kebijakan ini bukan sekedar keringanan pajak, tetapi juga kebebasan finansial. Dengan menghilangkan pajak atas aset digital, pemerintah Trump menciptakan surga kripto, di mana inovasi berkembang dan perbankan tradisional runtuh. Eric Trump telah melakukan serangan pedas ke perbankan tradisional, menyebutnya peninggalan kuno yang menghukum orang dengan biaya dan tidak efisien, dengan uang tradisional korupsi, pemalsuan uang, inflasi, dan penipuan sejumlah perbankan yang pernah ada, merupakan kerugian bagi masyarakat. Sedangkan cryptocurrency tidak pernah tidur dan tidak membutuhkan perantara. Revolusi global sistem keuangan sudah tiba. Amerika akan menjadi pusat kripto dunia. And he came out and said that he's going to be the Bitcoin president, he's going to be the crypto president. He's going to make America the crypto capital of the world. And that's what it should be. He's going to put in smart regulation. He's going to do all the right things. But I also have to say it's very different for me to be on the stage, right? Over the last 20 years, I've talked about every hospitality topic. I've talked at every hospitality conference. Over the last 10 years, I've fought like hell to make sure he became president of the United States. You probably saw us in every swing state and on every TV program in America. And so you're probably asking, why the hell are you here? Why are you here at a Bitcoin conference? And guys, the reason for that is I really believe that this is the future of finance. And I can say with great pride that now that he's won, you're going to have the most pro-crypto president in the history of America. I can honestly say that America is going to lead the way in the digital revolution. And guys, America has to lead in the digital revolution. And you have a person who is the first president to ever speak at a Bitcoin conference, a first president to ever embrace crypto. And to me, that's very special. It was also really special to me when I called my father last week at 6 o'clock in the morning on a Thursday. Does anybody know what happened that day? We hit 100,000. We hit 100,000. And a bunch of the people in this room were blowing me up. They were sending me tweets. And I called my father up and I go, Pops, we just reached the moment that everybody was waiting for.
Bitcoin hit 100,000. In true Trump fashion, about 15 seconds later, a tweet popped up. It was, Bitcoiners, congratulations, 100,000. You're welcome. Together, we are going to make America great again. Terpilihnya kembali Presiden Trump merupakan revolusi global sistem keuangan. Tepat saat P-Network mendekati fase utama jaringan terbuka, ini akan menjadi tonggak sejarah kebebasan finansial. Harga Pi sulit diprediksi, terobosan inovasi, dan teknologi penciptanya sangat misterius, meskipun kita semua tahu siapa Dr. Nicholas Kokalis. Bitcoin masih menjadi andalan Presiden Trump, tetapi di balik kecintaannya terhadap Bitcoin, Donald Trump dan beberapa investor raksasa sedang mempersiapkan hal besar yang akan membuat dunia terkejut. Perang antara XRP dan Ripple XRP berpeluang besar akan dimenangkan oleh Ripple. Terlebih RLUSD stablecoin sudah siap dilaunchingkan dengan backup XRP Ledger sebesar 380 juta XRP. Investasi kripto akan melejit seiring jatuhnya harga emas dan saham. Tentunya langkah Trump ini banyak musuh yang tidak menginginkan bank tradisional runtuh dikarenakan pemain besar di belakang bank tidak akan lagi bisa bermain-main ataupun korupsi. Misteri pencipta Bitcoin sampai sekarang masih belum terungkap siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto. Sebelum menghilang terakhir kalinya, Satoshi Nakamoto menulis pesan di emailnya, dia akan menghilang dan suatu saat akan muncul kembali dengan sesuatu yang baru. Hingga saat ini, Bitcoin dipercaya dunia sebagai uang spiritual murni sebagai uang, hanya saja keberadaannya saat ini akan ada yang menggantikan dari sisi inovasi dan teknologi lebih mutakhir. Misteri, siapa Satoshi Nakamoto akan kita ungkap di video berikutnya. Keberadaan uang tradisional mulai terancam, revolusi uang akan segera muncul kembali. Siapakah yang akan menyempurnakan Bitcoin? Tentunya bagi kalian yang melek akan teknologi, pasti sudah bisa merasakan kehadirannya dinantikan jutaan bahkan miliaran orang di dunia. Sulit untuk menerimanya, seperti awal Bitcoin diperkenalkan ke dunia keuangan. Jika kalian suka konten bisnis, investasi, dan teknologi, tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan selalu loncengnya, agar selalu menerima update terbaru video dari kami. But the main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with Bitcoin. Una tienda de accesorios de Especial Colombia. Lo que voy a hacer el día de hoy es mi primer paso con la criptomoneda de P-Medio, para dejar claro que este proyecto no es realmente una moneda que tiene valor y que ya se puede comercializar en varias partes del mundo. Inicialmente yo dije que empezó a comercializar en países de Asia y África, pero ya hoy la idea es que también se empiece a comercializar en Latinoamérica. El efecto de esta moneda es pagar bienes y servicios, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy.